Halo teman-teman, hari ini kita bakalan ngobrol sama Andika. Silakan Andika. Halo, halo. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya alumni Seman 1 Balenda Angkatan. 49. Angkatan berapa sih? Oh, 49. Iya. Oke. Em, Andika boleh dong diceritain kalau misalnya kita balik lagi ke kelas 10 nih ya, ngeliat siapa kamu di kelas 10, kamu bakalan menceritakan kamu tuh tipe siswa yang seperti apa gitu. Oke. Kalau aku sendiri sih, waktu kelas 10, tipe siswanya tuh jujur gak terlalu fokus sama pelajaran ya. Soalnya kayak baru banget gitu. Masuk SMP, tiba-tiba udah lulus lagi. Terus adaptasi juga, banyak teman-teman baru. Nah, kebetulan juga waktu kelas 10 tuh aku masih lagi aktif-aktifnya ikut event, kebetulan atlet renang juga gitu. Hmm, Terus pokoknya kelas 10 tuh aku banyak banget ikut event renang, terus ke pelajaran juga jadi gak terlalu fokus gitu. Jadi kayak kurang kayak gitu. jadi berarti kelas 10 tuh nggak terlalu fokus ke akademik, tapi berarti mulai renang dari kelas 10 atau dari SMP? Dari kelas 4 SD sebetulnya. Boleh dong diceritain kenapa dulu tertarik sama renang, terus perjalanan kayak ikut lomba-lomba, kayak gitunya tuh kayak gimana sih? Nah, awalnya tuh dulu waktu SD ada guru olahraga aku namanya Pak Ilyas. Dia tuh asalnya renang sekolah di SD gitu. Lalu aku dites kan. Nah pas dites tuh aku lumayan berenangnya tuh lumayan cepet gitu meskipun kakinya doang kayak gini. Nah terus disaranin, Dika kamu ikut latihan renang aja, les renang katanya. Di mana Pak? Di Banjaran. Tidak, tuh aku ikut di situ deh kelas 3 kalau nggak salah waktu itu. Cuman aku nggak langsung ikut. Nah ikut-ikut daftar tuh kelas 4. Dari situ aku mulai setahun 2 tahun belum ikut event. Nah pas kelas 6 aku ikut event dan kebetulan tahun kuliah itu 2019 kalau nggak salah kelas 6 tuh alhamdulillah terus-terusan ikut event menang gitu sampai SMP juga dulu kan waktu mau masuk SMP sempat covid dulu kan Ya, vakum dulu aku juga nggak latihan soalnya kan kolam renangnya di apa sih itu namanya ditutup kayak ya? ditutup gitu kan soalnya apa sih itu namanya tuh kayak yang PP, PSDB apa ya? Itulah ya. ya Jadi itu jadi nggak bisa latihan akhirnya udah weh. Nah mulai lagi kelas 8 SMP kelas 2 SMP dari awal lagi itu gerakannya jadi kaku lagi kayak awal banget. Dari situ mulai lagi latihan ikut-ikut event lagi kelas 9 dan alhamdulillah mulai lagi dan sampai kelas 10 kemarin ikut event yang aktif banget gitu masuk kelas 11 agak lumayan kurang soalnya kan pelajaran di kelas 11 tuh lumayan intens ya gitu ya sampai sekarang. aku penasaran deh. Ketika ikutan renang dari awal ikutan itu tuh langsung yang menang 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 kayak bakat alami gitu ya, atau emang ada proses ups and down yang kamu ngerasa aduh kayaknya nggak bisa deh kalau menang gitu, atau kayak adakah kayak gitunya dulu struggle-strugglenya? uh, Waktu itu pernah sih, waktu setahun pertama aku belajar renang, ya les renang itu, aku disuruh ikut O2SN dulu SD, Hmm. Olimpiade Nasional tingkat kecamatan di sini di Kawan Baleendah. Nah itu kan baru pertama banget ya, baru bisa gitu. Nah aku ngelihat teman-teman aku tuh kayak udah kayak lumba-lumba gitu, kayak awal loncat udah sampai tengah lagi, dari situ ini waktu kayaknya nggak bisa menang deh. Terus kata pelatih aku teh nggak apa-apa sana kan masih proses, tunggu 1 tahun lagi jika ikutan lagi insya Allah itu dapat hasilnya asal terus tekun rajin latihannya nggak boleh bolong-bolong kata. Wah siapa aku latihan lagi terus ada Ornas dulu tuh eh, pokoknya hari ulang tahun hari nasional olahraga gitulah pokoknya di Jalak aku ikutan seleksi masih tetap berhasil saya kayak mental aku kurang karena jarang mental bertandingnya jarang gitu aku jarang ikut berenang awal juga gitu. Nah setelah itu pas kelas 5 kelas 6 udah lumayan tuh ningkat lumayan jadi setara gitu yang asalnya gini
jadi sama gitu. Udah gitu tahun selanjutnya jadi lebih deh, alhamdulillah gitu. Berarti Nah, emang ada ya proses kayak belum punya jam terbang gitu ya. Terus ya, masih ngelatih mental, nyoba terus gagal, nyoba gagal gitu. Sampai ya akhirnya dan itu tuh ya, gak apa-apa, lanjut dulu. aku lupa tadi mau ngomong apa, lanjut aja. Iya, ya pokoknya jadi jam terbang tuh penting banget gitu. Soalnya kan ngelatih juga kayak ngebiasain dengar aba-aba peluit, ketemu teman-teman yang jago, lebih jago dari kita gitu. Itu tuh jadi kayak apa ya, pacuan kalau di latihan tuh kayak aku harus bisa waktunya kayak dia gitu kalau di renang tuh kayak gitu. Kayaknya lumayan tercapai insya Allah. Berat, Alhamdulillah. berarti sebelum Andika yang ngegandeng banyak piala, itu aku pernah lihat postingan di Semen Satu Balai Endah waktu kelas 10 kalau nggak salah. Andika tuh menang renang ya. Terus di postingan Semen Ya. Satu Balai Endahnya tuh ada banyak piala, banyak banget kan. Piala renang Oh iya itu sama di, medali. ya ya, di Berarti ruang tamu. sebelum sebelum Andika yang megang banyak piala tersebut pun ada yang gagal berkali-kali, ada yang apa ya, ngeraguin diri sendiri gitu ya. Terus Ya. berarti dari kelas 10 terus ketika kelas 11 udah mulai nggak terlalu intens renangnya, Ya, itu karena pelajarannya mulai serius, lu banyak hmm, tugas. Banget banyak oke. tugas, mulai banyak tugas. Tapi dari kecil kamu ada kepikiran kayak aku pengen jadi atlet renang apa ya, nasional gitu, aku pengen jadi atlet renang yang main di SEA Games, World Cup gitu. Ah, Apakah ada kepikiran gitu? dulu pas sebelum ikut renang sih nggak ada kepikiran sama sekali bahwa aku tuh bakal terjun ke dunia renang ini. Dulu aku eh, cita-cita tuh pengen jadi astronot asalnya. Soalnya aku tertarik Eh, banget sama eh, angkasa gitu, suka lihat-lihat kayak kalau malam banyak bintang kayak ngeliat gini suka gitu. Tapi ya ternyata terjun ke dunia olahraga. berarti renang tuh karena waktu itu pelatih ngeliat nih ada bakat nih Andika gitu, cobain aja, coba menang, ya udah itu mah gitu ya, pengalaman Iya, aja. Tapi ada nggak sih efek renang ke pribadi kamu gitu? Jadi misalnya lebih confident kah secara fisik, secara mental yang ngaruh ke kamu? ada sih yang utamanya kayak fisik di aku kayak bentuk tubuhnya itu jadi ideal gitu. Eh, Binaragawan sih bukan kayak badan atletis tuh yang aku mau dulu tuh yang aku bayangin jadi kejadian di aku sekarang gitu tanpa aku sadar gitu. Terus kedua juga mental. Mental aku jadi lebih kayak percaya diri kalau kemana-mana misalkan kalau ada event tertentu. Nah bahkan eh, sekarang aku tuh lagi apa ya, ngejalanin sesuatu itu band. Nah band tuh aku di situ jadi vokalis juga. Nah dari dulu aku tuh asalnya yang nggak berani, malu gitu ya, malu tampil di banyak orang karena waktu itu renang terus banyak ketemu orang juga, ngelatih mental aku di situ jadi lumayan berani sampai sekarang gitu. Oke. Ini aja. Ini topik band itu sangat-sangat menarik karena ini yang sebenarnya pengen aku tanyain banyak, tapi kita simpan dulu ya topik itu. Hmm, kita masih, aku pengen masih ngulik nih yang renang nih. Terus kan berarti, terus aku tuh yang ngelihat Andika tuh setiap hari tuh kayaknya selalu ceria gitu, jarang ada yang kamu tuh bad mood atau yang apa ya, ngegerutu sendiri gitu, kayaknya tuh positive thinking aja gitu, happy aja, gak stres gitu. Kalau aku ngelihatnya ya kayak, ya, apakah itu ada pengaruh dari olahraga kah? Um, ada sebenarnya bisa dibilang ada. Jadi kalau aku misalkan lagi struggle gitu, bete, bad mood gitu, kalau ada harinya yang nggak mengenakan, aku biasanya sembuhnya tuh pas latihan, latihan renang ini. Aku lagi bad mood nih, misalkan di sekolah tugas belum selesai, banyak numpuk gitu. Terus sorenya tuh ada kebetulan latihan renang, aku latihan. Nah setelah latihan tuh kadang lupa aja gitu, jadi fresh lagi pikirannya gitu. Jadi Jadi lumayan ngebantu. ngerjain tugasnya juga jadi lebih enjoy gitu ya. Ya, jadi kayak kelupain refresh lagi gitu. Jadi enak lah. Berarti olahraga emang ngaruh ke mood kali ya, ngaruh ke Iya.
Oke, oke. Hmm. Terus selain renang, olahraga kamu apa lagi? Eh, Olahraga paling aku sering workout sih di rumah kayak pull up terus sit up juga kadang lari itu paling jarang soalnya kayak panas banget males itu teh kalau mau berangkat deh tapi ya dikuat-kuatin aja gitu ya paling di rumah kayak gitu pull up paling sering sih pull up sama push up. Berarti kalau kesimpulan dari topik ini, Andika itu dulunya renang itu berprestasi di bidang renang itu awalnya dari disaranin gitu ya, Ya, kelihatan sama pelatihnya. Terus ya, ngebangun mental, nggak langsung jadi juara-juara, tapi akhirnya karena terus coba ngebangun mental yang akhirnya bisa dapat juara dan ngebentuk kepribadian Andika saat ini gitu ya. ya, ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke topik yang Timun Hanken. Ini nih yang Aduh. yang paling Oke, oke, siap. menarik nih. Gimana awalnya kamu dan teman-teman akhirnya Timun Hanken itu jadi sebuah band gitu. Awalnya kayak gimana sih? Eh, Awalnya tuh dulu waktu SMP kebentuknya awal banget tuh. Asalnya aku, Ruban, terus sama Ezan bertiga. Dia tuh satu kelas bertiga teh kita teh. Nah si Ruban ini bilang ke aku, Dik, cina, ayo kita main musik yuk. Kan kamu bisa nyanyi, aku bisa gitar, si Ezan juga bisa gitar. Nah, ngeband yuk bikin band. Nah, terus cari weh teman-teman yang bisa band musik juga. Ada namanya Jasril. Nah, apa gitu lupa waktu SMP teh temulah. Nah akhirnya dia juga katanya bisa gitar jadi yang bisa tiga gitar tuh tiga Ruban, Ezan sama Yasril ini. Nah Ezan mau jadi basisnya cina yaudah aku bass udah gitu kita main awal sama Rifki juga Rifki yang kelas kalau sekarang mah 12F dulu Oh, ya ya waktu ya. angkatan kita 12F Rifki yang Hmm. tinggi nah itu Hmm. dia jadi drummer udahlah kita band kayak mainnya tuh kayak apa ya lagu yang kita hafal doang nih bukan lagunya teh lagu bukan yang dibawain band-band kayak gitu kayak lagu melo-melo gitu yang nggak nyambung lah gitu nah udah gitu akhirnya apa ya namanya ini weh cina nah si Ruban tiba-tiba bilang Timun Hanken apa Timun Hanken ban ayo orang cina bahasa kita ningali Timun Hanken teh naon artinya ini sebenarnya artinya Timun Hanken tuh agak jorok sih sebenarnya boleh disebut gak sih Boleh, boleh, silakan aja. kalau di bahasa Sunda tuh Timun Hanken itu singkatan dari Tai Munding Haneut Keneh gitu. Jadi nggak tahu filosofinya apa, pokoknya si Ruban itu mah tiba-tiba bilang kayak gitu. Ya udahlah, pakai aja gitu. Nah udah SMP itu kelas 9. Nah udah kelas 9 lulus, MPLS tuh mau masuk kelas 10. Nah kelas 10 tuh kan pada misah, ada yang misah sekolahnya teh. Nah dulu tuh ada waktu SMPT Pak Andri guru prakarya pelatih basket juga Hmm? nyaranin cina ganti we Rifkinya jangan jadi drummer cina jelek ada anak bapak cina kelas apa gitu lupa namanya tuh Aduy Wahyudi oh yaudah kita rekrut we ternyata dia juga punya studio ternyata di Aceh di Jelekong nah udahlah kita teh kenalan pas kita tes coba main kata apa teh main aduh ternyata jago memang beneran dia drummer kayak drummer gitu udahlah kita jadinya Rifki diganti ditendang ada sama aduh diganti dia aduh aku Ruban Yasril sama Ezan waktu itu teh udah nah pas kelas 10 ini vakum kan nggak ada kemudian atau apa akhirnya udah nggak ketemu temu apa terus di grup juga sepi nah si Ruban lagi bilang cina ini band ayo orang ngeband lagi cina kebetulan kan nah dari 5 ini berlima yang berempat ini satu sekolah aku Ruban Jasril sama Ezan nah sekolah mereka tuh satu sekolah kita coba band lagi terus masih gitu masih masih aneh gitu mainnya teh kayak biasa aja ya udahlah jadi malas kita teh kalau mau ngeband teh karena nggak ada schedule apa-apa kalau ngeband teh kayak spontan gitu nggak ada schedule apa-apa nah udah di situ pas kelas 10 jarang ngeband sih nah pas masuk kelas 11 aku dapet teman baru Alke namanya nah si Alke ini tuh asalnya lagi di rumahnya katanya terus kita mau ngeband kan aku Ruban Jasril sama Ezan nah mau ngeband nah kebetulan si Jasril ini tuh lagi main di rumah Alke nah,
pas mau pergi dia teh, Oke, aku pergi dulu mau ngeband kata. Oh ngeband, ikut atuh. Nah si Alki pengen ikut, yaudah kamu ikut aja, ikut we ke sana. Nah kebetulan si Ejannya teh nggak bisa datang, udah we, jadi kita teh berempat doang sama Alki satu. Nah udah dari situ kita datang di sana, terus Alki ngeliatin asalnya biasa aja. Terus lama-lama dia pengen dong coba ngebass, nah pengen pegang pegang bass, yaudah pegang bass we. Dia pas gitu masih aja belum bisa dia tuh. Terus udah gitu ya udah belajar lagi. Nah dari situ kita rekrut Alki itu jadi basis. Nah main sering-sering lagi jadi di jadwal setiap hari Rabu kita ngeband terus ngapalin lagu apa aja. Nah kebetulan waktu itu ada acara pensi sekolah, pensi porak waktu itu pertama. Waktu porak tuh 2024 penutupan kita tuh ngajuin ke Pak Irwan, Pak kita boleh nggak tampil jadi penutup acara porak ini, band, oh band apa, ya band musik Timun Hanken namanya, oh boleh atuh. Terus udah gitu ya udah kita persiapan tuh buat ya apa buat tampil ini. Nah selang dari persiapan itu kita iseng-iseng juga bikin konten. Waktu itu kayak abis latihan kita bikin konten. Itu absurd banget sebenarnya, kayak ya bikin konten apalah yang menarik gitu, ikutin aja yang lain dulu gitu asalnya. Ikutin ada yang orang lain kita bikin. Habis itu sering udah dari situ kita bikin konten tuh kayak 2 hari sekali posting gitu. Misalkan dari 1 hari kita bikin postingan tuh 2 postingan tuh kita bikin. Postingannya hari Senin, terus hari Rabunya kita posting lagi, nah terus terusnya gitu. Nah pas pertama banget tampil lah acara di Semansa itu, dan alhamdulillah kayak antusias banget penontonnya gitu sama murid-murid teman-teman semuanya. Dan dari situ kita jadi lebih semangat lagi, terus makin semangat kontennya lagi, lebih rajin, latihan itu lebih ya, tambahin lagi, terus ikut event-event juga. Waktu itu setelah satu BPPI kalau nggak salah, yang ada barang Bernadia itu, dan alhamdulillah kita masuk berita waktu itu. Alhamdulillah ya. Dan dari situ kita terus lagi. Nah kebetulan kita habis dari BPPI itu bikin konten itu sebenarnya kayak ngikutin konten orang luar. Nah kontennya tuh kayak bikin lagu Nirvana waktu itu, lupa aku judulnya, pokoknya kayak si drumnya tuh nggak berhenti. Nah kita tuh asalnya tuh kayak ngiranya ya udahlah paling kayak biasa lagi gitu si viewsnya teh, dan ternyata tembus berapa ya waktu hari berikutnya teh, itu hari Kamis kalau nggak salah, hari Jumatnya tiba-tiba ada notif 500.000 views. Kita lihat teh, wah ini FYP gitu kan. Terus abis itu nama-nama terus kayaknya udah segitu ya. Pas hari Minggu kalau nggak salah tembus 1 juta itu tuh ya, alhamdulillah. Kita ya tumpeng ya, alhamdulillah. Tumpeng 1 juta views sudah gitu. Udah dari situ ya kita makin semangat lagi, kita jadwalnya makin kayak diatur gitu, terus lagunya ditambahin juga. Nah kebetulan sampai sekarang juga masih ya berjalan. Terus persiapan juga sekarang kebetulan mau tampil di acara Dalawampu. Terus insya Allah doain rilis lagu. Itu yang aku mau tanya, ini tuh udah ditulis di sini. Nah, nanti kita ngebahas yang itu ya. Nanti kita bahas yang tentang lagu. Sekarang aku penasaran dulu. Ya aku mau nanggepin. Yang tampil di Semansa itu kan aku ada di situ ya pada saat itu ya. Oh iya. Aku tahu. Aku kira kalian tuh emang udah udah bagus banget. Menurut aku waktu pas tampil Semansa itu udah kualitas yang siap tampil gede gitu loh. Aku kira tuh kalian emang bukan perdana kalian. Aku kira tuh udah yang kayak mungkin Dika sama Alke itu emang udah kenal dari SMP, emang udah bonding gitu. Aku kira itu tuh bukan perdana, tapi kayak aku amazed sih tadi pas kayak itu tuh perdana, keren banget perdana aja kayak gitu. Iya, Kayak masih itu latihannya seminggu full sampai jam 11 malam tuh. Kayak Senin latihan, bener-bener dipush banget lagunya tuh, kalau nggak salah bawain band Cangcuters waktu itu, soalnya kan itu lagu paling gampang ditiru kan, terus gampang dibawain juga, terus banyak orang yang tahu, makanya kita tuh bawain 4 lagu gitu nggak salah. Nah dari situ Senin, Selasa, Rabu, terus ada libur lah 1 kali, latihan lagi. Nah pas Hamin satunya kita latihan tuh sambil anterin alat-alat kan, kita tuh bawa alat-alat sendiri kan.
persiapan. Nah itu sampai jam 11 malam kalau nggak salah di sekolah. Wow, berarti emang awalnya emang iseng-iseng tapi beneran pengen diseriusin ya? Karena kalian emang Iya, suka. iseng kayak main-main aja gitu. Ternyata waktunya gitu hoki, alhamdulillah kayak Keren gitu. sih. Oh iya, by the way, aduh ya tadi tuh. Dia Iya, seangkatan aduh. sama kita. Ya seangkatan, cuman kayak beda sekolah gitu. Kita kan sekolahnya di Seman 1 Balenda. Nah dia di SMK 7 Balenda yang di Munjul. Fun fact ya, adik aku kan suka nge-drum juga. Dia juga lagi Oh belajar iya, bass. Terus dia kan memang ngikutin Timun Hanken gitu kan. Dia tuh oh, sering banget kayak apa ya muji gitu sama adik, katanya emang sih itu bassnya keren banget itu, ya gitu sering banget lah muji si adik. Tolong iya, disampaikan ke adik ya. iya siap. Nanti disampaikan. Terus aku penasaran juga, kan tadi tuh bilangnya latihan itu karena mau tampil. Ya, Terus dulu tuh pernah terschedule hari Rabu kita kalian latihan gitu. Kalau sekarang kayak gimana? sekarang masih sama sebenarnya hari Rabu. Setiap hari Rabu, entah mau siang, apalagi kan kita udah jadi pengangguran ya. Terus kayak bebas waktu mau pagi, siang, sama sore, malam juga. Cuman kayak kita seringnya hari Rabu tetap paling dari jam 2 sampai maghrib sih. Berarti tetap ada jadwalnya gitu ya. Nah, aku penasaran sama ini. Kalian tuh kontrak sama agensi ya, kalau boleh tahu. Wow. Ya kan? Aku soalnya Iya, lihat nih di iya, apa iya. di media sosialnya. Itu gimana bisa sampai ceritanya oke kontrak sama agensi, dan itu awalnya gimana sih? Um, Kalau boleh lagi-lagi nih diceritain. ya, asalnya lagi-lagi nih dari Ruban lagi sebenarnya. Jadi dia tuh iseng di Facebook cari kayak ya yang butuh pekerja gitu ya. Nah dia kayak lamaran gitu cari sesuatu. Nah terus dia kan suka musik juga kan, suka nyanyi. Nah dia tadinya tuh pengen ada job yang nyanyi di cafe kayak gitu. Nah kebetulan adalah ketemu. Nah dia coba klik weh. Nah terus dia bilang ya punya kemampuan apa, kayak suka musik, suka nyanyi juga. Nah dia tuh nyantumin kayak dia tuh punya band juga. Kayak aku punya band kata Ruben tuh. Nah si agensi ini kayak apa ya, kepo gitu, tertarik juga ke band ini teh. Oh apa nama bandnya, Ruben kasih namanya Timun Hanken. Nah kebetulan di situ kan kayak kita lagi sering upload konten kan, terus views sosmed juga di medsos tuh kita lumayan naik gitu, lagi naik daun gitulah, alhamdulillah. Ya gitu. Nah terus kayak si label ini tuh ya makin tertarik gitu, oh viewsnya lumayan gitu, ya udah kamu mau dikontrak gak sama saya gitu kan. Nah Ruban oh boleh om, nanti saya diskusi dulu sama teman-teman gitu kan. Nah setelah kita diskusi kumpul langsung waktu hari apa ya lupa pokoknya, kumpul di rumah aku, kita ini ada band ada label katanya mau kontrak. Nah mau label apa, Miracle ya, diceritain kayak gitu. Nah akhirnya aduh aku sendiri ya, kita berpendapat berlima tuh, kalau aku sendiri kata aku tuh aku pribadi belum siap kalau dikontrak kayak gini, soalnya kan kita pertama masih pelajar, masih sekolah, takutnya kan kayak terganggu gitu akademisnya. Soalnya kan band tuh biasanya kalau udah masuk band tuh apalagi label kayak udah fokus tuh di band aja gini, kayak ke sekolahnya tuh kayak berantakan gitu kan. Terus kesannya tuh ya nakal-nakal gitu anak band tuh. Nah makanya kayak aku bilang kayaknya kita belum deh, soalnya kan kita masih pelajar juga gitu, takutnya ngeganggu, apalagi kan ini kelas 11 mau kelas 12, kata kita mau naik agit jadi agit. Nah lagi sibuknya. Nah terus kalau yang si Alke juga sama kayak aku, kayak aduh kayaknya enggak dulu deh gitu kan, tapi tergantung kalian. Terus Daniel sama Arun kayak semangat banget, oh, boleh ini kayaknya bisa jadi kesempatan kita gitu kan, biar jadi lebih berkembang lagi. Nah aku ngeliat kayak Aduy, Yasril sama Ruban tuh happy gitu ya, kayak excited banget. Kita kan yang nggak setuju itu cuma berdua, yang setujunya bertiga. Kita ikutlah mereka gitu. Ya udah kita coba dulu aja jalanin, tapi kita sambil ngobrol sama orang tua juga, bisa takut kalau ada apa-apa nanti bisa ada bikinan gitu ya. Nah kita ngobrol asalnya teh kayak pertamanya ketemu di Transmart di KFC yang ya di Transmart itu kita kumpul ketemu sama si omnya, ngobrol itu dengan beberapa pertimbangan. Terus akhirnya kita mutusin yaudah boleh om,
nanti kita kontrak apa perjanjian gitu. Oke yaudah nanti kita langsung langsung aja ke kantor katanya. Kantornya tuh di Cibiru, setelah Bundaran Cibiru, pokoknya daerah Cibiru sana, jauh lumayan. Nah habis itu kita jalanin lah beberapa bulan gitu kalau nggak salah. Nah itu pertama banget ya habis setelah sign kontrak mereka ngirimin kayak schedule buat Timun Hanken seminggu ke depan tuh bener-bener kayak full. Pokoknya kan kita kayak target kita tuh kalau biasa nih Timun Hanken bikin konten tuh 2 hari, misal seminggu upload 3 konten misal, seminggu 3 konten. Nah mereka kayak di schedule itu tuh kita Timun Hanken sehari 2 konten. Sehari 2 konten berarti kalau kali 7 berarti 14 konten kan seminggu. Nah itu tuh nggak berhenti. Terus kita bikin konten kayak harus cari ide baru kayak wah kita pusing pokoknya kayak stres gitu apalagi kan sekolah itu kan kalau nggak salah waktu itu teh lagi mau ujian naik kelas deh apa udah kelas 12 ya lupa pokoknya kayak ada ujian gitulah. Nah kita pusing waktu itu teh aduh gimana ya ini kayak banyak banget terus. Nah dari situ aku dan yang lainnya ngobrol lagi ini Ben gimana kataku teh label masih terus-terusan kayak fokus banget. Nah terus mereka juga nyuruh kita bikin satu karya lagu. Nah ini lagu yang mau sekarang rilis tuh asalnya dari pas di label Hmm. kantor sana. Jadi pas di kantor sana tuh disuruh kayak coba kalian bikin lirik terus nadanya kayak genjreng-genjreng biasa aja terus nanti kan disatuin siapa tuh kan nyambung. Nah kita bikin di sana. Nah asalnya kayak abstrak banget udah gitu dilanjutin kayak pas latihan aku lanjutin. Nah jadinya tuh sekarang itu lagu itu. Nah udahlah terus eh, makin sini kayak label ini tuh kayak nggak srek sama band kita karena kayak miskomunikasi terus. Nah terus kayak abis satu project yang lagu ini mau upload ini teh yang mau rilis ini asalnya ada tragedi dulu asalnya kayak kita bikin udah ada apa ya namanya teh demo demo lagu yang udah jadi versi kita udah jadi tuh semuanya bagannya teh. Nah dikirimlah ke label itu. Nah om ini udah jadi bagan lagu kita semuanya udah full tinggal di apa rekam versi rekaman aja gitu kan. Nah ternyata pas kita kirim lagu ke sana tuh mereka ubah semuanya aransemennya melodinya semuanya gitu sama ada nadanya juga chordnya juga diubah gitu dan terus dari kita tuh kayak kenapa diubah gitu kan. Nah karena langsung ke kantornya berangkat di sana. Nah kita ngobrolin lagu tentang ya bahwa kita tuh kayak nggak suka lah kalau di apa diubah-ubah kayak gitu karena kan kita udah capek juga gitu. Nah dari situ oh ya udah nggak apa-apa. Nah terus kita karena bilang nah karena kan di apa beberapa bulan kebelakang itu kita kan nge-label tuh kayak jadi struggle gini bukannya jadi happy gitu kan karena jadi kepikiran terus kita lagi belajar kayak duh ini label gitu ini kan tuntutan buat bikin konten kayak gitu kepikiran terus. Nah, kita band kita tuh kurang seret deh sama labelnya. Kita mau resign aja gitu kan mau putus kontrak aja. Nah, akhirnya putus dari situ kayak kita berbaikan aja. Udah cocok gitu akhirnya adalah putus kontrak gitu kan. Ya mulai itu dari April resign kontrak tuh awal tahun kalau nggak salah Februari atau Januari gitu lupa. Ya seperti itu jadi kita sekarang berdiri sendiri Timun Hanken nggak ada label apa-apa. Oke, Kalau sendiri berarti eh karena nggak cocok aja gitu ya dengan schedule ya sebagai pelajar, terus kalian baru baru apa ya masih terjun meraba-raba juga. iya baru terjun ke dunia yang kayak musik Hmm, pemusik ini musim seniman gitu ya bisa disebut kayak masih barulah anak baru belum siap gitu belum siap mentalnya jadi perlu jam terbang lah. berarti memang eh karena nggak cocok aja gitu ya, karena belum cocok. Oke. Tapi berarti kalian dapat banyak pelajaran banget dong dah dari hal tersebut. Kira-kira apa aja sih insight-insight atau kayak pelajaran yang jadi pengalaman gitu buat kalian? Dari band ini Mm-mm. Dari ya iya dari band bisa, dari pengalaman dengan label mungkin bisa. Apa sih yang kayak kalian pelajari? Oh, ini yang jadi jam terbang gitu. oh iya jadi setelah kejadian itu kita jadi tahu kayak label yang benar-benar peduli sama kita tuh yang kayak gimana terus yang benar-benar kayak mau bantu tuh yang kayak gimana.
ya kita jadi tahu gitu, misalkan kalau di dalam label tuh isinya tuh kayak gini gini gini. Nah terus jadi sekarang tuh kita persiapan, misalkan kalau mau masuk label kita udah siap nih, kayak bikin konten terus terusan gitu, kayak bikin ide, terus latihan juga lebih kayak rutin, ya jadi tahu dalamnya kalau masuk label tuh rasanya tuh kayak gini gitu, jadi ada pengalaman juga. Nanti biar misalkan kalau mau masuk label lagi udah tahu gitu, udah siap. Berarti jadi pengalaman gitu ya, jadi Ya. experience tahu. Oke, oke. Kalau sekarang yang perbedaan yang paling signifikan yang kalian rasain sebelum masuk dan setelah gitu, setelah tahu, kan dulu juga sebelum masuk label, sebelumnya nggak label dulu kan gitu ya. Perbedaan yang sekarang ketika berdiri sendiri tapi udah ada experience itu kayak gimana, dan apa bedanya sama ketika waktu dulu belum pernah nyobain? Yang perbedaannya ya, waktu dulu kita belum apa ya, belum ada rencana ke depan kalau dulu. Kayak kita masih main-main aja. Nah kalau sekarang tuh karena kemarin udah beberapa yang udah dilewatin, kayak band sekarang udah ada kayak tahapan mencapai sesuatunya gitu. Kita punya apa, rencana sendiri gitu, kayak tahun ini kita harus ini, tahun depan kita harus ini. Kayak sekarang kita tuh rencana pokoknya rilis, dulu kan waktu awal-awal pikiran buat lagu tuh enggak kan, kayak kita nge-cover aja gitu, nge-cover lagu orang. Nah akhir-akhir waktu kemarin pas setelah masuk label masa kita misalkan kalau mau tampil tuh nge-cover orang terus gitu, lagu orang terus, kita juga harus punya lagu sendiri gitu kan. Akhirnya nah kalau sekarang ya kita udah ada rencana sendiri gitu ke depannya mau seperti apa, mau kayak gimana gitu. Udah gitu. Berarti jadi lebih punya planning, bisa lebih mikir panjang gitu ya, dan ada kepikiran Betul. bikin lagu. Nih sekarang aku mau Ya, bahas yang lagunya, betul. boleh kita bahas Aduh, boleh, tentang boleh. lagu? Oke. eh Apa ya pertanyaannya, gimana ya? Ya, Prosesnya dulu deh, proses kalian bikin lagu tuh kayak gimana gitu? proses bikin lagu, pertama dari liriknya tuh dari Jastril sebenarnya. Jadi dia suka nulis-nulis lagu gitu, lirik. Nah, terus waktu kita masuk label itu kan disuruh bikin lagu tuh kan. Nah, Jastril tiba-tiba bilang kayak, aku punya lirik nih, waktu itu sempat nulis gitu, iseng-iseng juga. Nah, kayak itu kayak kisah dia gitu kan. Asalnya teh, oh boleh Meng, bawa aja gitu kan. Ya udah, kita cocok-cocokin sama chord lagunya gitu yang kita bikin. Nah, terus abis dari situ cari apa, cari nadanya, terus kita bikin rekaman. Nah rekaman ini tuh punya lama banget. Aku rekaman asalnya di rumah, di sini di ada studio, aku punya studio di sini, ini di sana. Terus rekaman vokal tuh waktu itu satu hari tuh sampai malam gitu, mulai dari maghrib sampai jam ini sampai jam 4 kalau nggak salah, sampai mondok teman-teman aku. Ada Adoy sama Ruban di situ, itu rekaman vokalnya. Nah kalau si rekaman musiknya kayak drum itu langsung ke studio apa gitu di Bawah Batu waktu itu. Rekaman drumnya ke, aku nggak tahu pasti ya, nggak tahu pasti, nggak tahu namanya apa, cuman kalau drum tuh kayak rekamannya ke sana langsung. Nah kalau si gitar bassnya sama Adoy sendiri di studio itu pakai HP semuanya, nggak ada mikrofon sama sekali gitu. Makanya kayak ini lagu kalau beneran jadi pure, sama sekali nggak dibantu mikrofon yang profesional gitu, pokoknya dari HP gitu, rekamannya kayak ditodong gitu si apa, speaker si gitarnya tuh sama bassnya. Jadi gitar, bass sama melodinya tuh beneran sama handphone, vokal juga sama handphone di sini. Makanya agak lama kan bikin, terus koreksi lagi, jadi bikin apa ya, opsi, banyak opsi itu, kayak jadi banyak opsi, rekaman lagi yang sama itu tuh, vokal yang sama. Nah, kita akhirnya waktu kapan ya, pokoknya sebulan kemudian mulai ngerasa jenuh nih bikin lagu ini tuh, kayak nggak beres-beres gitu kan, susah banget. Ini rekamannya pakai handphone, gimana mau jernih gitu kan, editnya pakai apa. Nah, akhirnya ada temannya Adoy, teman bandnya juga ya dari band gitu. Nah, namanya tuh Kang Ray. Nah, dia rumahnya di Gerlong waktu itu, di Gegar Kalong. Nah, dia kebetulan punya alat-alat buat rekaman vokal gitu.
Nah, karena kan yang si rekaman gitar, bass sama melodi itu teh udah lumayan kan, udah bagus. Nah kan kalau vokal tuh kayak benar-benar harus jernih kan, nggak bisa kayak semua orang rekaman. Nah akhirnya, udahlah yang rekaman ke si Kang Rima, yang rekaman langsung pakai mikrofon, yang vokal aja kata Ade deh. Nah kita tolong tuh 2 hari. Pertama rekaman yang pokoknya lagu ya yang lagu ini bagian apanya gitu yang versnya sehari tuh seharian full. Nah pulang terus hari keduanya rekaman lagi yang refnya itu beneran dua bagan tuh jadi 2 hari gini. Itu memang bener-bener susah kayak alat seadanya terus ruang seadanya juga nggak prepare banget. Nah setelah di mixing apa segala macam diedit sama adunya. Nah bulan kemarin tuh pokoknya kita tuh ngejar target pas di dalam lampu ini teh kita harus apa sampai rilis lagu soalnya kan di dalam lampu ini tuh kita tampil di sini tuh bisa jadi apa ya promosi gini jadi ruang promosi juga lagu kita baru bawa Timun Hanken rilis satu lagu soalnya kan banyak juga yang kayak kapan Timun Hanken rilis lagu gitu kan nah ini kebetulan pas banget momennya kita mau tampil di acara yang lumayan besar gitu ya bukan lumayan lagi memang besar ini acaranya nah terus kita mau rilis lagu juga bulan pas banget momennya kita mau promosi di situ selesai lah di project ini tuh kemarin dedenya terakhir mau upload tuh susah kemarin kayaknya sekarang deh insya Allah semoga aja ya kayak gitu Oke, berarti lagunya udah jadi. ya udah jadi alhamdulillah Kemarin bikinnya berapa lama? kayaknya 9 bulan deh kalau dihitung-hitung Serius? dari awal iya serius 9 bulan. Kalau mulai pokoknya intensnya, oh, dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, enggak deh lebih tahun lebih wow. lagu doang ini soalnya kita pertama banget maksudnya kayak minta bantuan juga cuman beberapa doang bener-bener pure dari kita doang kayak dari handphone terus alat seadanya doang seadanya banget gitu kasihan banget memang Keren sih. Keren tapi banget. alhamdulillah ya gitu Gila. Dan bangga banget sih. Keren, keren. Keren, keren. stay tune ya lagunya ya Pasti, teman-teman pasti. Pasti. Gila. kalau saya suka Apa ya ini adik aku pasti excited sih. Tahu Timun Keno ini. Apa nanti? Kamu ya, tampil di mana sih nanti? Apa? suka main musik apa adiknya Maksudnya musik apa? Alat musiknya? ya Dia main drum, main gitar, main bass. wah ya bisa semuanya tuh bisa bikin band sendiri Dia tuh mau bikin band. Dia tuh katanya oh, pengen SMA di Isman 1 Bala Endah karena kayaknya ada inspirasi dari kamu, Dedik. Maksudnya kayak dia tuh aduh kebayang pengen punya band juga, pengen punya band sendiri, tapi mungkin belum ketemu teman-teman yang cocok kali gitu. Kamu juga iya dulu itu sih apa? ya. Ya, yang paling susah tuh kalau bikin band kayak nemu teman-teman yang frekuensi terus sama juga bisa gitu. Itu yang paling susahnya tuh itu. Kayak ngumpulin orang-orang yang bisa alat musik juga. Terus kayak setipe gitu sama kita. Maksudnya setipe tuh kayak cocok gitu kalau ngejokes tuh kayak ngobrol cocok gitu. Yang Susah itu paling chemistry-nya susah. dapet gitu ya. Iya. Oke, oke. Nah, pasti nanti suatu saat dapat. Amin, semoga Aja lah. ya. Terus Ya. kalian tuh nanti tampil di mana? Di Dalam Wampu. Tempatnya tuh di Lapang Pusenif. Daerah? Bandung kalau nggak salah Dago kalau nggak salah itu tapi sebelum di bawahnya gitu di bawah Sore atau bawah malam? Dago kita di sana tuh jadi band pembuka tapi audisi gitu kita daftar ke sana tuh biasanya kan kalau regis tuh cuma bayar doang terus diseleksi udah weh. Nah kalau ini di dalam ini tuh kita audisi dulu jadi dites langsung ke sana datang tepatnya sama di Gerlong di studio apa gitu lupa habis audisi dipilih itu tuh apa ya pokoknya kayak sejauh barat gitulah kayak soalnya banyak banget dari berapa ya 40 berapa gitu band yang audisi itu nah kebetulan yang ketiga yang kepilih itu cuma 3 band termasuk Timun Hanken alhamdulillah
Terima kasih banyak. Alhamdulillah itu lagi waktunya, lagi rezekinya. Amin. Nanti kalau kalau jadwal aku dan adik aku memungkinkan, kita bisa beli tiketnya nggak? Bisa, bisa. Sekarang juga lagi pre-sale. Tanggal 11 11 apa? minggu ini. Minggu ini. 11. Sabtu sekarang. Oh, sore berarti. Sekarang tanggal sekarang tanggal 7. Belum tahu tak, kayaknya agak siang deh. Kayaknya ada jam 2-an atau nggak jam 3 gitu. Saya kan jadi pembuka dong. Apa Dia jadi band aku pembuka, bukan jadi apa tamunya aku gitu. hadiahin ya ke adik aku ya nonton. Boleh. Oke nanti. Banyak juga band apa kayak band-band yang lumayan terkenal, yang terkenal kayak apa ya? Waktu itu aku lihat di gestanya tuh banyak artis-artis, ada Nadine Amiza, terus Tensi juga yang Oh kalau suka iya, DJ DJ kayak gitu. Iya banyak. oke deh nanti Pokoknya aku. ada berapa ya? Ya itulah pokoknya. Oke. Oke nanti aku diskusiin deh itu sama adik aku ya. Ya, Berarti oke. menarik banget sih ceritanya. Ini rekor durasi cerita terlama selama aku ngewawancarain orang karena seru sih, Oh iya, seru banget. Oke aku deh juga Dika. minta belepotan ini minta maaf lah. Kenapa Sorry minta? belepotan. Ih gak apa-apa, seru. Beneran paham 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 aku ceritanya paham. Alhamdulillah. Apa ya? Aku amazed sih. Mungkin sebagai penutup aku mau bilang sukses selalu buat kamu dan Timun Hanken terus Amin, terima kasih. berkarya. Bangga sih kayaknya alumni semester satu Balena bangga sih mesti aku mewakili ya kita kita bangga banget kami bangga banget. Terus berkarya semoga selalu sukses, good luck Amin, buat amin. acaranya. Mungkin terakhir apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk audiens dari kamu? Buat audiens, buat kalian yang lagi kayak kejar mimpi, terus berjuang, jangan pernah berhenti karena misalkan kalau kayak kalian lagi down, bilang kan gagal, itu bukan gagal tapi kayak ditunda kegagalannya. Kegagalan tuh kalau kalian berhenti, nah itu baru disebut gagal. Makanya jangan berhenti berjuang, terus pun apa kayak disiplin itu kuncinya, dan nanti terus berdoa gitu, bareng sama berdoa, berjuang sama berdoa gitu. Oke, buat channelnya juga ini semoga berkembang terus jadi skala global, amin. Nah ini kayak keren banget gitu. Kemarin kayak aku pikir kita baru apa lulus nih, terus kayak udah nggak ada informasi apa-apa gitu. Tiba-tiba aku ngeliat nih Wangi bikin story kayak bikin project baru, ngobrol kita sama bareng alumni kayak wow mantap gitu. Kayaknya ini project yang bagus banget. Semoga sukses terus kedepannya berkembang. Amin. Amin, terima kasih. Semoga terima kasih juga sudah berkontribusi dan berpartisipasi Terima ya. kasih juga. Karena Ya, ini proyek tidak akan bisa dilaksanakan tanpa antusias dari alumninya juga yang mau berbagi cerita. Jadi terima betul kasih sudah betul. meluangkan waktu. Terima kasih sudah berkarya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Terima Dadah. kasih Mas. Yo.